Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku SPM plus USSD atau MI tahun 2023. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklan tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dibuka buku SPM-nya. Kita lanjutkan untuk membahas matematika, yaitu Romawi 2 isian dimulai dari nomor 26. Bentuk persen dari 57/20 adalah persen dari 57/20. 57/20 ini kita jadikan menjadi pecahan biasa dengan cara 5 dikali 20 sama dengan 100, 100 tambah 7 sama dengan 107/20. Setelah itu kita kalikan sama-sama, ini penyebutnya 20 sehingga kita kalikan sama-sama 5, karena 20 dikali 5 sama dengan 100, 107 dikali 5 sama dengan 535. Jadi 535 per 100 ini kalau dijadikan persen menjadi 535%. Jadi jawabnya adalah 535%. Nomor 27, suhu mula-mula sebongkah es batu yang ada di dalam lemari es adalah negatif atau minus 3 derajat Celcius. Es batu tersebut kemudian dikeluarkan dari lemari es sehingga suhunya naik 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Suhu es batu tersebut setelah 20 menit dikeluarkan dari lemari es adalah, suhu mula-mulanya adalah negatif 3 atau minus 3 derajat Celcius. 5 menit itu sama dengan bertambah 3 derajat Celcius. Sehingga kalau 20 menit ya tinggal 20 dibagi 5, baru nanti dikalikan dengan 3 derajat Celcius. Sehingga 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 3 derajat Celcius sama dengan 12 derajat Celcius. Jadi suhu saat ini adalah negatif 3 yang mula-mula tadi, ditambah dengan 12 kenaikannya menjadi 9 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah 9 derajat Celcius. Nomor 28, permukaan sebuah kolam ikan berbentuk lingkaran jika keliling permukaan kolam ikan tersebut 314 cm, luasnya adalah. Nomor 28 diketahui kelilingnya adalah 314 cm. Keliling itu rumusnya adalah 2 kali Pi kali R, kelilingnya sudah diketahui 314 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R yang belum diketahui. Sebelum kita cari luasnya, kita cari dulu R-nya atau jari-jarinya. Cara mencari R-nya adalah 314 dibagi 2 dikali 3,14 sama dengan 314 dibagi 6,28, hasilnya adalah 50. Jadi jari-jarinya adalah 50. Kalau kita sudah tahu jari-jari 50, maka itu kita bisa mencari luasnya dengan rumus Pi kali R kali R. Pi-nya sama dengan 3,14 dikali R-nya 50 dikali R-nya lagi 50 sama dengan 7.850 cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 7.850 cm pangkat 2. Lanjut ke nomor 29. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk 100 cm setelah diisi air hingga penuh. Air di dalam bak tersebut digunakan untuk mandi sehingga akan air tersisa 7/8 bagian bak. Volume air yang digunakan untuk mandi adalah titik-titik liter. Nomor 29, caranya adalah kita tahu rusuknya adalah 100 cm, sisa airnya adalah 7/8. Air yang digunakan berarti ya dari full 8/8 dikurangi dengan sisa airnya 7/8, sehingga 8 dikurang 7 sama dengan 1/8. Berarti air yang terbuang karena digunakan untuk mandi adalah 1/8. Jadi volume airnya adalah 1/8 dikali R kali R kali R, karena rumus untuk kubus adalah R kali R kali R. Ya, 1/8 kali R kali R kali R. Sama dengan 1/8 dikali 100 dikali 100 kali 100, hasilnya adalah 125.000 cm pangkat 3. cm pangkat 3 kalau dijadikan ke liter, berarti naik ke dm pangkat 3. Kalau naik berarti dibagi 1000 atau dicoret nolnya ini 3. Jadi 125.000 dicoret 0,3 menjadi 125 dm pangkat 3. Dan dm pangkat 3 ini setara dengan liter. Berarti jawabannya 125 liter air yang digunakan. Nomor 30, perhatikan data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 pada tabel berikut.
Nilai tengah median dari data tersebut adalah nilai. Cara mencarinya ini adik-adik banyaknya siswa ini silahkan ditambahkan terlebih dahulu. 1 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 11 tambah 9 baru dibagi 2 karena kita mau nyari nilai tengahnya. 1 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 11 tambah 9 hasilnya adalah 40. 40 bagi 2 adalah 20. Berarti medianya akan terletak pada baris ke-20 dan baris ke-21. Lalu dibagi 2. Baris ke-20 adalah 80 dan baris ke-21 adalah 90. Terus kita nanti bagikan dengan 2. 80 tambah 90 sama dengan 170. 170 dibagi 2 sama dengan 85. Jadi jawabnya adalah 85. Kita lanjutkan ke soal uraian. Kerjakan soal-soal berikut nomor 31. Sebuah yayasan akan menyumbangkan 250 karung beras kepada warga yang terkena banjir. Setiap karung beras berisi 50 kg beras. Beras-beras tersebut akan dikemas ke dalam beberapa kantong, di mana setiap kantong berisi 5 kg beras. Berapa minimal kantong beras yang diperlukan? Cara menjawabnya adalah 250 dikali 50 dibagi 5 kg. Jadi 50 dicoret dengan 5, artinya 50 dibagi 5 sama dengan 10, lalu 250 dikali 10 sama dengan 2.500 kantong yang akan diperlukan. Nomor 32, Kak Mita membawa uang ke pasar sebesar 1.240.000. Sebanyak 1/8 bagian dari uang itu digunakan untuk membeli kaos. Sebanyak 40% bagian dari sisanya digunakan untuk membeli sepatu. Berapa rupiah sisa uang Kak Mita sekarang? Untuk membeli kaos 1/8 berarti 1/8 dikali 1.240.000 sama dengan 155.000 harga kaosnya. Berarti kita hitung sisanya ya, 1.240.000 dikurangi harga kaosnya 155.000, jadi sisanya adalah 1.085.000. Setelah itu untuk membeli sepatu 40%-nya, berarti 40% dikali 1.085.000 sisa uang. 40% sama dengan 40 per 100 dikali 1.085.000, coret nolnya, tinggal 40 dikali 10.850 sama dengan 434.000. Jadi harga sepatunya adalah 434.000. Sehingga sisanya adalah dari 1.085.000 dikurangi 434.000 hasilnya adalah 651.000 sisa uang sekarang. Lanjut ke nomor 33, Rafa membuat gambar pada selembar kertas yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 kali 25. Ia membuat gambar berbentuk dan berukuran seperti berikut. Ada setengah lingkaran dan ada sebuah persegi panjang. Setelah jadi gambar tersebut ia warnai. Hitunglah luas kertas yang tidak diwarnai. Caranya gampang, yaitu kita hitung dulu luas kertasnya, baru kita hitung gambar yang diwarnai. Ukuran kertasnya tadi katanya 30 kali 25, hasilnya adalah 750 cm pangkat 2. Setelah itu kita hitung bangun yang diwarnai, yaitu luas setengah lingkaran L sama dengan setengah dikali pi kali R kali R. Setengah dikali pi nya 22 per 7 kali R nya 7 kali R nya 7. 7 dengan 7 dibagi sama dengan 1, 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi 1 kali 11 kali 7 hasilnya adalah 77 cm pangkat 2 untuk setengah lingkarannya. Sedangkan luas persegi panjang di bawah setengah lingkaran tadi, rumusnya adalah L sama dengan P kali L, 24 dikali 16 sama dengan 384 cm pangkat 2. Sudah diketahui setengah lingkaran luasnya dan sudah diketahui pula luas persegi panjangnya. Lalu luas kertas yang tidak diwarnai adalah, tadi ukuran kertasnya 750, dikurangi dengan luas setengah lingkaran, dikurangi dengan luas persegi panjang, hasilnya adalah 289 cm pangkat 2. Lanjut ke nomor 34, sebuah termos berbentuk tabung berisi air panas 1/4 bagian. Diketahui diameter bagian dalam termos tersebut adalah 14 cm dan volume air di dalamnya adalah 462 cc. Berapa cm cm tinggi termos tersebut? Nomor 34, diameternya diketahui 14, berarti R-nya separuh dari diameter, yaitu 7. Seperempat air dalam termos itu sama dengan 462 cc.
Dan 462 cc itu sama dengan 462 cm pangkat 3. Jadi kalau kita mau cari tingginya, kita harus mengisi full dulu termosnya. Jadi kalau 1/4 462 berarti termosnya full sama dengan dibaliknya, yaitu 462 dikali 4 sama dengan 1848 cm pangkat 3. Nah, kalau sudah full kita baru tahu nanti tingginya berapa. Rumus volume tabung adalah P kali R kali R kali T. Volumenya 1848 sama dengan P-nya 22/7 dikali R-nya 7 kali R-nya 7 dikali T-nya belum diketahui. 7 dibagi 7 habis, sehingga 22 dikali 7 sama dengan 154 dikali T. Cara mencari T-nya adalah 1848 dibagi 154 sama dengan 12 cm. Jadi sudah ketemu bahwasanya tinggi termosnya adalah 12 cm. Dan yang terakhir, berikut adalah data jumlah siswa baru yang diterima di sebuah sekolah dasar swasta selama 5 tahun terakhir. Buatlah diagram batang yang sesuai dengan data di atas. Diagram batangnya sudah saya buat seperti ini. Adik-adik silakan di stop videonya dan dicatat dan digambar jawabannya. Baiklah, dari sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share kepada teman-temannya, di komen dengan sopan. Dan mohon maaf jika banyak salahnya. Terima kasih dan sampai jumpa.